sehingga saya bisa melihat layar kamera itu dari dalam helm gitu. Saya bisa melihatnya sehingga saya bisa mengetahui ini masih merekam, ini tidak, atau gimana. Itu saya bisa. Selama ini kan kalau kita pasang dia melekat langsung ke helm kan susah. Misalnya saya ingin turunkan gitu karena saya lihat ini terlalu tinggi misalnya ya. Ini saya coba turunkan seperti ini misalnya. Nah, ini saya sedikit diturunkan sedikit sehingga apa ini, tapi ini kalau menurut saya ini kelihatan aspalnya ini terlalu apa ya, terlalu banyak pelitup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Anca Deno Geng. Ya, jumpa lagi dengan Anca Deno Geng tentunya di Japa bersama Anca Deno Geng. Nah, kali ini masih terkait dengan point of view dari pengambilan gambar menggunakan GoPro. Kali ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman dengan teman-teman tentang point of view. Ya, jadi saat ini saya mempergunakan lensanya itu lensa wide dengan frame size tetap di 2K dan fps nya frame per detiknya itu di 60. Ya, seperti yang sudah sering saya katakan bahwa kenapa saya memilih memilih 2K dan 60 fps itu. Tentunya yang ingin saya cari adalah, yang ingin saya capai adalah ketajaman dan kejernihan gambar gitu, detailnya. Nah, itu kenapa saya memilih itu. Cuman ya tentunya saya memilih untuk itu tentunya karena saya sesuaikan juga ya. Saya sesuaikan juga dengan kemampuan alat editing yang saya miliki. Awal-awalnya saya hanya bermain di 1080 dengan 30 fps, kadang-kadang juga dengan 60 fps. Cuman ketika saya sudah menemukan cara bagaimana melakukan editing ya, bahkan dengan bahkan dengan 4K itu sudah bisa dilakukan dengan mempergunakan perangkat komputer yang istilahnya masih levelnya masih menengah ke bawah gitu. Kebetulan komputer saya itu levelnya masih ya menengah ke bawah lah. Jadi saya mempergunakan saya melakukan editing itu di PC, di komputer itu dengan spesifikasi Core i5 ya, Core i5 saja generasi ke-5 kalau tidak salah ya. Core i5 generasi ke-5 dengan RAM-nya hanya 8 GB, SSD dan grafik card GTX 750 ya. Sangat jauh di bawah standar sebenarnya untuk video editing. Cuman setelah saya menemukan cara bagaimana melakukan video dengan kualitas yang video dengan ukuran yang besar sekelas 2K, 4K, bahkan sampai 5K itu bisa dilakukan di PC-PC jadul gitu. Maka sejak saat itulah saya mulai melakukan editing di PC dengan gambar yang 2K ke atas gitu ya. Bagaimana caranya melakukan editing di komputer jadul itu akan saya bahas tersendiri, akan kita bahas tersendiri di lain kesempatan gitu ya. Saat ini kita fokus dulu ke point of view-nya ya. Saat ini sekali lagi saya nyatakan bahwa point of view-nya sekarang ini saya mempergunakan wide. Jadi wide itu
dia sedikit lebih melebar ya, dan sisi kiri dan kanannya itu tidak terlalu melengkung gitu ya. Nah, settingan lensa seperti inilah yang paling sering saya gunakan gitu ya, karena pertama dia sudut pengambilan gambarnya itu cukup lebar ya, tidak terlalu lebar malah. Kemudian apa ini kayak misalnya mobil ini gitu, dia tidak terlalu melebar kayak ditarik gitu, sehingga terkesannya dia ceper gitu kan, tidak seperti itu kondisinya. Ya, jadi itulah. Kemudian yang kedua, penempatan kamera ya. Penempatan kamera itu selama ini saya juga sering juga mempergunakan posisi kamera itu di helm full face dengan menghadap, kameranya itu menghadap ke bawah. Karena GoPro itu kan action cam ini kan punya apa ya, lensanya itu bisa dibolak-balik gitu. Maksudnya walaupun kita mengambil dalam kondisi terbalik, itu dia tetap merekamnya itu tetap apa ini dalam posisi yang apa itu horizontal gitu, walaupun kita balik gitu. Awalnya saya berpikir bahwa itu bisa dilakukan nanti di saat proses editing, tapi ternyata itulah salah satu fitur dari GoPro yang cukup canggih gitu. Ya, jadi selain itu saya juga mempergunakan kamera ini, saya mempergunakan mounting yang tidak langsung melekat ke helmnya gitu. Jadi dia ada semacam kayak tambahan gitu, mounting tambahan itu yang saya tempel, sehingga posisinya itu dia sedikit ke atas gitu, sehingga saya bisa melihat layar kamera itu dari dalam helm gitu. Saya bisa melihatnya, sehingga saya bisa mengetahui ini masih merekam, ini tidak, atau gimana, itu saya bisa. Selama ini kan kalau kita pasang dia melekat langsung ke helm kan susah, kalau kita mau melihatnya secara real time gitu. Bahkan untuk pengaturan angle-nya pun itu bisa kita lihat secara langsung di sini. Misalnya dalam posisi begini, saya ingin misalnya saya ingin turunkan gitu, karena saya lihat ini terlalu tinggi misalnya ya. Ini saya coba turunkan seperti ini misalnya. Nah, ini saya sedikit diturunkan sedikit, sehingga apa ini? Tapi ini kalau menurut saya ini kelihatan aspalnya ini terlalu apa ya, terlalu banyak pelitup, sehingga saya coba naikkan lagi sedikit seperti ini, sehingga kita berharap bahwa yang di tengah-tengah ini itu antara aspal dengan langit itu bisa balance gitu, bisa seimbang gitu. Nah, itulah kelebihannya dengan sistem mounting seperti ini, kita bisa langsung melihatnya gitu. Itulah barangkali teman-teman sedikit berbagi saya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya bagi pemula seperti saya ini, karena saya juga selalu dalam apa ini, dalam kondisi sekarang ini masih belajar lah, masih apa ya, masih mengutak hati, masih mencari yang terbaik ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini pada teman-teman. Saya akhiri sampai di sini saja untuk konten kita ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.